Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bunga TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Dialog bersama RSUD Haji Hanafi di program Sehat bersama Haji Hanafi Muara Bongo ya. Baik, hari ini saya tidak sendirian ya karena saya ditemani oleh tentunya Dokter Nurdiansah MCAT New SPN Vina ya. Dengan tema hari ini adalah peran DSA dalam penanganan stroke dan kelainan pembuluh darah. Nah, pemirsa, stroke itu hingga saat ini ya masih menjadi salah satu penyebab kematian dan juga kecacatan tertinggi di Indonesia. Jadi banyak kasus terjadi karena keterlambatan penanganan maupun kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gejala awal penyakit pembuluh darah otak ya. Namun sering juga perkembangan dunia medis kini hadir teknologi modern ya yang mampu membantu proses diagnosis hingga tindakan penanganan menjadi lebih cepat, akurat dan lebih akuntabel lah seperti itu ya, melalui DSA atau Digital Subtraction Angiography ya. Jadi teknologi ini menjadi harapan baru dalam penanganan stroke dan berbagai kelainan pembuluh darah tanpa harus melalui operasi besar. Lalu bagaimana sebenarnya peran DSA ini dalam dunia kesehatan? Dan penyakit apa saja sih yang dapat ditangani? Dan sejauh ini mana aja sih manfaat dari layanan ini bagi masyarakat Kabupaten Bungo dan sekitar? Nah, tentunya pertanyaan ini pasti bakal muncul lah ya di pemikiran pemirsa-pemirsa semuanya. Makanya saya menghadirkan langsung Dr. Nurdiansah MCAT New SPN Vina ini di hadapan kita semuanya. Kita coba sapa dulu. Halo dokter. Halo. Apa kabarnya saya dokter? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, ya. Kita terakhir ketemu kapan ya dok ya? 2024 ya. Iya. Abis itu dokter lanjutkan sekolah di Palembang. Di Palembang. Kurang lebih 1 tahun dan baru kembali awal tahun 2026. Awal tahun 2026. Berarti mulai aktif lagi di 2026 awal ya dokter. Oke. Dengan status baru gitu ya dokter ya. Iya, status baru alhamdulillah. Iya. Jadi yang dibawa dari Palembang kemarin SPN Vinanya ya? Vinanya yang dibawa Vinanya, dari Vinanya. Vina yang mana nih dok? Oke, jadi Dokter Nurdiansah MCAT New SPN Vina ini satu-satunya dokter yang ada di Kabupaten Bungo untuk Vinanya ya dokter ya. Iya. Aku kalau untuk masalah lebih lanjut aku juga nggak tahu juga, tapi nanti kita akan berbincang langsung bersama dokternya ya. Nah dokter, saat ini kan kalau untuk di Kabupaten Bungo kan stroke itu menjadi penyakit yang cukup banyak ya, banyak dialami masyarakat ya. Jadi bagaimana kondisi stroke yang kasusnya yang saat ini ditangani di RSUD Haji Hanafi Muara Bongo? Ya, kasus stroke di RSUD Hanafi itu cukup beragam ya. Cukup beragam. Yang paling banyak itu stroke dengan penyumbatan atau dikenal dengan stroke iskemik. Itu paling banyak, itu sekitar 80%. Kemudian tidak juga memungkiri dari stroke pendarahan, kemudian ada pendarahan itu lagi ada pendarahan subarachnoid namanya. Itu cukup banyak di RSUD Hanafi. Namun sayangnya mungkin edukasi dan segala macam masyarakat datangnya agak terlambat. Banyak yang datang ke kita itu udah onset 2 hari, 3 hari. Itu yang kita harus benahi bersama. Itu benahi bersama untuk kedepannya untuk penanganan stroke di Muara Bongo itu sendiri. Iya, kalau memang mereka mengetahui itu terlambat, itu apa sih penyebab mereka kok baru gitu ya dokter ya? Udah istilahnya udah masuk ke fase berikutnya baru mereka mau berobat seperti itu. Iya, kemungkinan bukan kultur kita juga ya. Kita ini di daerah rata-rata diskusi dulu atau musyawarah dulu dengan keluarga baru bawa ke rumah sakit. Saya juga dari daerah saya juga seperti itu, musyawarah dulu dengan keluarga ini itu baru sehari berikutnya baru bawa ke rumah sakit. Dan juga ada keterlambatan dari banyak pasien kita atau penderita dari stroke itu sendiri kurang memahami tentang gejala stroke dan segala macam. Itu yang harus kita benahi bersama kemungkinan untuk kedepannya. Oke. Jangan kita tunggu udah menimbulkan sesuatu yang aneh mungkin baru kita berobat seperti itu dokter ya. Minimal dengan adanya tanda dan gejala yang mungkin kita pahami dan kita ketahui walaupun itu sesimpel-simpel mungkin ya kita harus cepat berobat lah gitu ya dokter ya. Oke. Nah, sesuai dengan tema kita pada hari ini dok, peran DSA dalam penanganan stroke. Jadi DSA ini sendiri apa sih yang dimaksud dengan DSA dok? Kalau di sini kan tulisannya Digital Subtraction Angiography. Jadi apa? Jadi itu hal
teknologi dari penanganan stroke dan segala macam itu kan makin lama makin berkembang di Indonesia ini. Untuk DSA itu sendiri sudah lama di Indonesia, kurang lebih sekitar 2000 berapa gitu saya lupa, awal dari 2000-an. Pertama kali itu ya guru kami ya Dr. Fritz Sumantri kalau dari bidang neurologi itu di Jakarta. Dan juga sekarang sudah jauh berkembang. Di Jambi sendiri sudah ada 4 dokter dengan pendidikan sama seperti saya. Senior kami itu Dr. Hendra, itu di Raden Matahir, kemudian ada Dr. Freddy di Abdul Manap, kemudian saya sendiri di Morobungo, dan ada satu teman saya yang juga baru selesai, itu Dr. Zepri di Tebo. DSA itu sendiri itu pemeriksaan atau pencitraan pembuluh darah otak, itu secara langsung atau real time. Jadi pada pasien stroke kita bisa melihat langsung gambaran dari pembuluh darah otaknya. Bisa pembuluh darah otak, kemudian pembuluh darah spinal atau tulang belakang, itu bisa dilakukan DSA untuk melihat kelainan, ada atau tidak kelainan pada pembuluh darah otak itu sendiri. Di Morobungo sendiri, alhamdulillah kita sudah punya alatnya, itu di cath lab, sama seperti jantung. Kalau jantung biasa kateterisasi di jantung, kalau kita langsung ke pembuluh darah otak. Di Bungo sudah ada, untuk pasien-pasien umum sudah bisa kita lakukan di Morobungo. Tapi untuk BPJS belum. Oh, BPJS-nya belum. Tapi bakal gitu. Bakal. Iya. Oke, jadi DSA ini prosedur pencitraan. Jadi dia itu kita mengetahui apakah ada penyumbatan di otak melalui monitor atau melalui alatnya gitu melalui alatnya. Oke, jadi langsung terdeteksi langsung gitu dokter Langsung. Itu secara real time kita melihat pembuluh darah otaknya, aliran darahnya seperti apa. Seperti itu, luar biasa sekali ya. Jadi dengan adanya perkembangan zaman ya pastinya alat-alat pasti lebih canggih dan pasti lebih modernisasi lah seperti itu ya. Tapi kita harapannya kita tetap sehat dong ya dokter ya. Iya, tentu pasti. Harapannya nggak usah ketemu sama dokter Nurdiansa di sini. Jadi kalau bisa ketemunya di luar saja ya. Di luar lagi saja. Ngopi gitu ya. Oke ya. Jadi itu yang dimaksud dengan DSA, itu adalah prosedur pencitraan ya untuk di pembuluh darahnya. Nah, jadi fungsi utama teknologi DSA ini dalam dunia medis khususnya untuk penyakit saraf dan pembuluh darah tadi. Tapi sebenarnya secara garis besar dokter udah jelasin untuk melihat apakah ada sumbatan di pembuluh darah tersebut. Tapi mungkin ada yang lain dokter? Ada. Jadi DSA itu ya kita bisa melihat pembuluh darahnya itu secara langsung atau real time. Jadi untuk yang lain kayak tengkorak, otak dan segala macam itu sudah di subtraction atau dihilangkan. Jadi real kita hanya melihat pembuluh darah otak, kemudian pembuluh darah pena atau pembuluh darah balik, itu bisa kita lihat. Untuk pasien apa aja? Yang paling sering ya kita tangani saat ini adalah untuk pasien stroke, terutama untuk pasien stroke. Kemudian untuk pasien apa? Untuk kita melihat pada pasien dengan nyeri kepala kronis, bisa kita lihat pembuluh darahnya ada gangguan atau tidak. Kemudian pada pasien apa lagi? Pada pasien tumor otak juga kita bisa melihat pembuluh darah mana yang memberi makan kepada tumor itu sendiri. Nah, kemungkinan setelah di DSA ini merupakan pintu utama untuk kita melakukan tindakan lain gitu. Sekarang pada pasien stroke itu gold standarnya untuk pencitraan pembuluh darah itu dengan DSA paling baik. Jadi yang bisa melakukan DSA itu apakah orang yang sudah didiagnosa sakit atau udah sakit dulu, atau kita yang sembuh-sembuh kalau mau DSA boleh-boleh saja gitu ya dokter ya? Menurut saya sangat jarang ya orang yang sehat mau cek, saya mau cek pembuluh darah otak saya seperti apa sih. Itu karena itu jarang. jadi akan jadi pemikiran juga kita dokter ya. Untuk saat ini atau sekarang itu yang dilakukan DSA pada pasien dengan sudah bergejala. Pastinya dengan pasien yang sudah didiagnosa stroke, bisa seperti dokter ya. Dan intinya ya kalau kita tidak mau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak kita, ya intinya kita harus melakukan pola hidup sehat lah gitu dokter ya. Pola hidup sehat yang kita lakukan setiap harinya, bukan hanya untuk 1 hari saja atau besok saja, tetapi setiap harinya kita melakukan pola hidup sehat seperti itu. Nah, penyakit atau kelainan apa saja dok yang dapat dideteksi atau ditangani menggunakan DSA ini selain stroke tadi ya? Iya, itu tadi stroke. Jadi stroke itu kan penyebabnya banyak ya.
Antara lain itu adanya stenosis atau penyempitan pada pembuluh darah atau kekakuan pada pembuluh darah, kemudian adanya penyumbatan dari pembuluh darah itu sendiri, kemudian ada yang namanya kelainan aneurisma atau benjolan pada pembuluh darah, kemudian ada namanya AVM atau arteri vena malformasi kayak benang kusut dia di otak. Kemudian pada pasien tumor, kemudian juga pada pasien dengan ada namanya CSPT. CSPT itu biasanya penyempitan pada pembuluh darah vena atau stenosis. Nah, itu bisa dilihat. Biasanya pasien kita lakukan pemeriksaan kalau mengarah ke situ semua. Oke. Kalau untuk tanda mungkin dok, atau tanda dan gejala yang kita rasakan ya sebagai orang awam gitu, kalau terjadi penyumbatan pada pembuluh darah kita, ada nggak respon dari tubuh memberikan ini loh gitu, atau ada tanda gejala? Untuk gejala stroke itu sendiri, kita mempunyai slogan itu singkatan itu segera KRS. Senyumnya tidak simetris, sering melihat pasien stroke agak miring senyumnya. Kemudian ada kelemahan anggota gerak separuh tubuh, itu terjadi secara tiba-tiba. Kemudian ada penglihatannya kabur. Kemudian ada juga pada pasien stroke itu nyeri kepala hebat, atau dengan juga disertai ada juga dengan penurunan kesadaran. Tapi paling sering di Muarabungo ini sendiri, gejala itu sendiri itu separuh tubuh lemah, kemudian ada juga dengan senyum yang tidak simetris, kemudian rasa kebas separuh tubuh. Nah, itu terjadi secara tiba-tiba, itu sudah menandakan gejala dari stroke itu sendiri. Oke ya, jadi itu beberapa gejala atau tanda dari tubuh ya, bahwasanya kita mungkin udah mengarah ke sana gitu ya dokter ya. Jadi kalau udah menemukan hal seperti itu, ya udah cepat langsung melakukan pengobatan lah gitu ya dokter ya. Segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit agar mudah ditangani dan mudah diobati sebelum sampai ke fase-fase yang mungkin lebih krusial lagi ya. Baik, nanti kita akan berbincang kembali bersama Dr. Nurdiansah ya. Jadi untuk pemirsa Bungo TV jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, kita masih bersama Dr. Nurdiansah ya di segmen kedua kita, tentunya masih di program Sehat Bersama Haji Hanafi Muarabungo ya. Nah, tadi Dr. Nurdiansah sudah panjang lebar banget menjelaskan mengenai DSA dan apa saja sih penyakit-penyakit yang bisa dideteksi melalui DSA ini ya. Nah, tentunya dokter, pertanyaan selanjutnya yang mungkin yang menjadi keraguan juga buat saya gitu ya dokter ya. Nah, bagaimana sih peran DSA ini sendiri dokter dalam membantu penanganan pasien stroke khususnya ya, dan seberapa besar manfaat hadirnya layanan DSA ini di RSUD Haji Hanafi Muarabungo ini? Ya, untuk peran DSA itu sendiri ya, seberapa besar manfaatnya, itu sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dikarenakan kenapa? Ya, pertama kita bisa melihat dari angioarsitektur dari pembuluh darah itu sendiri seperti apa. Pada pasien stroke kita bisa mengetahui akibat dari stenosisnya seperti apa, pembuluh darahnya seperti apa, dan sebagai proses untuk pencegahan terjadinya stroke ulangan itu sendiri. Banyak masyarakat sekarang datang dengan stroke berulang, tapi kita tidak tahu bentuk pembuluh darah otaknya seperti apa. Apakah ada stenosis atau penyempitan pada pembuluh darahnya, sudah berapa lama, kemudian sebanyak apa penyempitannya, dan segala macamnya. Kemudian kita juga bisa ngelihat, ada nggak kelainan pembuluh darah otak. Contohnya itu tadi adanya penyempitan atau ada penyumbatan total, kemudian ada nggak aneurisma dan segala macam. Jadi saya 2 minggu yang lalu kita juga baru melakukan DSA di Jambi ya. Pada pasien kita lakukan DSA di Jambi. Kebetulan saya ke Jambi untuk mengikuti dan pengen mengetahui perkembangan dari pasien itu sendiri. Setelah kita DSA, ternyata ada sumbatan total pada pembuluh darahnya. Jadi kita edukasinya lebih teliti kepada pasien. Bagaimana untuk kedepannya harus lebih hati-hati, apa saja yang harus dihindari, dan pola hidupnya seperti apa. Itu sangat bermanfaat. Apalagi untuk masyarakat Bungo, ya tidak jauh-jauh lagi pergi untuk pemeriksaan DSA itu sendiri. Sekarang kan kita kirim ke Jambi atau ada yang ke Jakarta, ada
ke Padang dan sebagainya. Tapi di Bungo sendiri ya sesuai dengan moto Kemenkes kita ya, untuk program KJSU unggulan itu salah satunya adalah untuk pasien stroke, yaitu dengan program DSA itu sendiri. Oke, jadi pasti manfaatnya luar biasa sekali Luar gitu biasa. ya, luar biasa sekali ya. Nah, jadi dokter, pasien stroke ini ya, dia sudah dinyatakan sembuh. Mungkin dia sudah dinyatakan sembuh gitu ya dokter ya. Dan apa namanya, apakah itu bisa berulang kembali gitu ya dokter ya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Sangat bisa. Sangat bisa. Jadi kalau untuk pasien di Bungo sendiri itu gimana gambarannya dok? Untuk pasien di Bungo itu sendiri, gambarannya ya banyak yang mengalami recurrent stroke atau berulang. Orang yang pernah kena stroke, risiko terjadinya stroke itu jauh lebih tinggi ketimbang orang yang tidak pernah kena stroke. Jadi saya pun kalau di poliklinik atau pas lagi praktek dan segala macam, saya selalu bilang ke pasiennya, ini kemungkinan terjadi ulangannya sangat tinggi. Dan juga pasiennya ya kita nasihati agar kontrol ulangnya secara rutin, kemudian olahraga secara teratur, terus pola hidup sehat, makanan juga, dan segala macamnya. Tapi ada beberapa juga yang ngeyel ya, pasti ada ya. Tidak semua pasien kita mengikuti saran yang kita berikan. Tapi yang rata-rata yang kembali ke kita dengan stroke recurrent, rata-rata yang tidak pernah berobat lagi, putus berobat. Oh gitu. Itu paling sering itu terjadi. Jadi walaupun kita sudah sembuh, kita tetap harus kontrol gitu. Harus ya. kontrol, iya. Oh ya. Nah, kalau untuk di Kabupaten Bungo sendiri dok, ya dengan pola hidup atau lifestyle yang zaman sekarang itu luar biasa banget ya dokter ya. Mungkin untuk pasien dokter sendiri yang ada di pikiran kita kan dulu yang ada di pikiran saya waktu masih sekolah ya, yang lebih dominan ke stroke itu adalah lansia. Iya. Nah sekarang ternyata banyak yang muda-muda gitu ya dokter ya. Iya. Jadi untuk di Bungo sendiri bagaimana itu? Di Bungo sendiri beragam ya. Beragam, dari yang tua sekali ada, dari yang muda juga ada. Terakhir kita dapat pasien stroke dengan usia 20-an tahun, sudah stroke, tapi ya memang ada komorbid dari penyakit lainnya. Oh gitu. Biasanya pada usia-usia muda itu biasa ada kelainan jantung, kemudian dengan kemarin terakhir kita ketemu dengan kelainan jantung dia. Iya. Jadi ada faktor pencetusnya juga ya. Ada faktor pencetus juga. Dan juga sekarang ini pola hidup kita ya beragam ya. Beragam ya dokter ya. Banyak yang makanan yang siap saji gitu ya. Oke, nah jadi kalau untuk pasien stroke itu dokter, kan tadi dokter juga mengatakan bahwasannya itu ada perubahan dari senyum yang tidak simetris gitu ya. Itu artinya nanti kalau mereka sudah sembuh, apakah mereka bakal kembali ke semula atau agak ada perbedaan di fisiknya gitu? Oh ya. Membekas gitu. Ya, jadi pada pasien stroke itu sendiri bisa sembuh total, kelemahannya, kemudian senyumnya dan segala macamnya. Tetapi kita pada pasien stroke biasa saya itu pakai target. Oh gitu. Ada target 3 bulan pertama, kemudian 6 bulan, kemudian 1 tahun. Pada pasien stroke kalau sudah lebih dari 1 tahun atau 2 tahun, 3 tahun itu biasanya menetap gejalanya. Gejala sisanya. Tetapi di Muara Bungo sendiri banyak kok yang sembuh total, udah sehat dan segala macam. Terakhir kita kontrol beberapa pasien ya saya sudah sehat dok, tapi saya mau kontrol itu karena saya takut berulang, nggak enak lemah seperti kemarin dok. Iya benar. Oke, nah dokter, kenapa sih penanganan cepat itu sangat dibutuhkan gitu ya, atau sangat penting bagi pasien stroke ini sendiri gitu? Kita punya slogan brain is time. Jadi makin cepat penanganan stroke, maka kemungkinan otak akan terselamatkan lebih tinggi. Jadi di otak itu kalau sudah terkena impak atau sumbatan, kan sekelilingnya ada namanya penumbra dan sebagainya. Yang kita selamatkan adalah penumbranya. Jadi pada pasien stroke kita 4,5 jam pertama itu adalah waktu yang terbaik untuk penanganan stroke. Di Muara Bungo sendiri, pada pasien dengan di bawah onset 4,5 jam sudah bisa kita lakukan namanya trombolisis. Trombolisis. Iya, jadi trombolisis itu obat nanti dimasukkan via pembuluh darah PNA, kemudian kita masukkan obat itu dan kita nilai. Di Muara Bungo itu udah bisa, untuk pasien BPJS pun bisa dilakukan dengan trombolisis. Nah, asal datangnya di bawah 4,5 jam. Kebanyakan kita ini itulah seperti yang saya jelaskan tadi, ya musyawarah dan segala macam, rujukan dan juga agak terkendala dari situ. Karena juga mungkin pada saat dia ngerasain itu,
Mungkin ini hanya masuk angin biasa gitu Iya, dokter ya. iya. Besok juga hilang kan gitu ya dokter ya. Iya, banyak seperti itu. Banyak yang seperti itu ya. Nah, jadi proses ya dokter, proses tindakan medis ya yang menggunakan DSA pada pasien stroke tadi, ya mungkin seperti yang dokter katakan tadi ya. Iya, Mungkin iya. bisa lebih detailnya lagi dok, kalau untuk proses tindakan medis menggunakan DSA ini sendiri iya. ya. Proses tindakan DSA itu sendiri itu ya pertama ya pasien dengan gejala ya, pasien dengan gejala, kemudian kita lakukan pemeriksaan CT scan dan segala macamnya untuk melihat ada nggak sumbatan pada otaknya. Kemudian kita lakukan kalau pada pasien-pasien stroke kita lakukan nanti di ruangan cath lab namanya. Ruangan cath lab itu merupakan unggulan juga dari RSUD Hanafi. Dari jantung sudah jalan, tinggal dari sarafnya atau neurologinya. Kemudian nanti kita lakukan pembiusan pada pasien, kita lihat keadaan pasien, bisa tidaknya kita lakukan, biasanya kita lakukan pembiusan lokal di tempat yang akan kita tusuk untuk memasukkan alat. Biasanya di pangkal paha kita lakukan tusukan, kemudian setelah ada sayatan sedikit untuk memasukkan kateter atau selang dari pembuluh darah pangkal paha, kemudian menuju ke pembuluh darah otak. Setelah sampai di tujuannya, kita lakukan penyemprotan itu zat kontras, kita semprotkan, kemudian langsung kita rekam angiografinya atau pembuluh darahnya. Langsung kita rekam, setelah kita harus semprotkan, kemudian kita lihat pembuluh darahnya seperti apa. Setelah itu, kita lakukan ke 4 pembuluh darah di otak. Setelah kita lakukan, kemudian kateter dicabut, kemudian luka sayatan juga ditutup. Nah, itulah prosesnya untuk melakukan DSA itu sendiri. Kemudian komplikasinya ya paling sering itu ya bengkak di pangkal paha atau bekas sayatan perih di bekas sayatan. Kemudian pusing dan segala macam. Tapi untuk komplikasi lainnya itu sangat jarang, sekitar 0, berapa persen yang untuk komplikasi yang lainnya. Oke. Jadi kok tidak ada minim ya komplikasi dari tindakan itu, palingan hanya bekas-bekas saja gitu. Oke. Jadi pastinya pasien yang mendapatkan DSA itu memiliki peluang lebih besar gitu ya dokter ya, untuk sembuh jika mendapatkan penanganan cepat melalui teknologi DSA ini gitu ya dokter ya. Iya. Jadi untuk peluang kita tahu ke depannya kita mau apa sih sebenarnya. Kalau setelah dilakukan DSA, jadi kita tahu pembuluh darah kita banyak mengalami penyempitan dan segala macam. Untuk tindakan selanjutnya kita kan ada penilaian ya untuk tindakan selanjutnya, penilaian medis perlu atau tidak kita lakukan. Kemudian si pasien dan keluarga lebih mengetahui kalau ada stenosis atau penyempitan pada pembuluh darah, jadi tindakan harus seperti ini, minum obatnya harus rutin dan segala macamnya. Atau setelah kita DSA pada pasien dengan pendarahan subarachnoid atau ada kelainan pembuluh darah otak lainnya seperti AVM, kita tahu kita mau ngapain selanjutnya. Apakah kita pasang coiling atau kawat di otaknya, kemudian atau kita embolisasi atau kita tutup pembuluh darah pada pasien dengan AVM, pembuluh darah yang memberi makan. Di kota-kota besar udah sering melakukan tindakan ini ya. Ketika saya fellow di Palembang dulu ya kita untuk yang coil, kemudian pada embolisasi namanya, atau pemasangan stent pada pembuluh darah leher. Kebayang nggak sih masang kawat di otak? Jangan lah ya. Pastinya yang ada di pikiran masyarakat kalau masang kawat di otak itu di bedah ya dokter. Enggak ya dokter ya. Itu tadi dia udah canggih. DSA itu minim invasif. Jadi dia tidak melakukan yang open dan segala macam. Tapi kawat itu bayangan orang kawat seperti apa ya? Memang ada alat ya, kalau bahasa istilah awamnya ya, kayak seperti kawat itu biar enak gitu. Tapi dia pada dasarnya halus gitu ya dokter. Halus. Dan masuknya pun juga melalui pembuluh darah gitu. Enggak yang sekonyong-konyong kita bilang di bedel itu enggak gitu ya. Oke ya, jadi istilahnya tuh kita tidak perlu khawatir lah ya. Yang penting ya itu tadi, saya berharapnya sih jangan sampai lah ya. Semoga kita semua sehat-sehat saja ya. Tapi kalau emang sudah terjadi sakit, paling tidak kita tidak jauh-jauh lagi berobat. Mudah-mudah langsung ke Hanafi saja sudah tersedia, dokternya ada, pelayanan pun juga luar biasa ya. Nah kalau untuk stroke itu sendiri dokter genetik ya? Atau memang dari faktor lingkungan atau lifestyle kita, gaya hidup yang tidak sehat gitu?
Jadi stroke ini ada dua yang bisa dimodifikasi atau tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi itu tadi genetik, kemudian usia dan segala macamnya. Yang bisa dirubah itu adalah faktor risiko seperti darah tinggi, kencing manis, kemudian merokok, kemudian ya makanan yang tidak sehat dan pada pasien dengan tingkat stres yang tinggi, meningkatkan pembuluh darah dan tekanan darah jadi tinggi dan segala macam. Itu bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi, bisa diperbaharui lah seperti itu ya. Baik, nanti kita akan berbincang bersama Dr. Nurdiansah. Jadi untuk pemirsa Bungo TV, jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV selalu di hati. Pemirsa Bungo TV dimanapun berada, tentu kita masih bersama Dr. Nurdiansah, MCAT USP Vina ya. Tentunya masih dalam peran DSA dalam penanganan stroke dan kelainan pembuluh darah ya. Kita masuk ke segmen ketiga. Kalau tadi kita udah segmen kedua, sekarang tiga. Nah tentunya masih tentang stroke juga ya dokter ya. Stroke atau kelainan dari pembuluh darah gitu ya dokter. Apa saja sih yang dapat ditangani menggunakan DSA ini gitu? Oh ya. Kelainan pembuluh darah apa sih ya yang bisa ditangani dengan tindakan, yaitu dengan DSA. Pada DSA intinya DSA itu untuk gerbang pertamanya ya kita untuk melihat kelainan pembuluh darah apa yang terjadi di pembuluh darah otak. Pada pasien dengan stenosis atau penyempitan pada pembuluh darahnya itu bisa kita lakukan tindakan. Tindakannya ya contohnya kita kasih balon angioplasti atau kita bisa pasang stent, stent atau cincin kalau masyarakat bilang. Kemudian pada pasien dengan aneurisma itu sendiri, aneurisma atau gelembung atau seperti balon pembuluh darah otaknya, itu bisa dari bawaan atau kelainan dari bawaan atau yang didapat. Itu bisa kita pasang dengan kawat atau kita lilit nanti kawat pada pembuluh darah otak, kemudian kita lihat. Dan juga pada pasien dengan AVM atau kelainan pada malformasi dari pembuluh darah itu sendiri bisa kita lakukan embolisasi atau menutup pembuluh darah yang memberi suplai makan pada AVM itu sendiri. Kemudian pada pasien apa lagi? Ada pasien dengan tumor intrakranial atau sering kita lakukan juga sama seperti AVM dengan embolisasi. Jadi kita lihat pada tumor itu pembuluh darah apa yang memberi makan, kemudian kita lakukan embolisasi untuk tindakan selanjutnya. Itu juga nanti dinilai lagi perlu atau tidak pembedahan, tapi itu juga membantu untuk pas pembedahannya, untuk komplikasi pembedahannya jauh lebih baik setelah kita lakukan embolisasi. Oke. Jadi dokter tadi menyebut aneurisma ya? Aneurisma ya. Kenapa kondisi tersebut dikatakan berbahaya gitu? Ya, itu bom waktu ya. Kalau kita lihat ya, biasanya pada pasien dengan adanya aneurisma itu sering terjadinya pecahnya aneurisma di pembuluh darah otak. Itu sangat berbahaya ya bagi pasien karena pada aneurisma itu kita harus juga melakukan tindakan karena komplikasi-komplikasinya itu sangat berbahaya ya pada aneurisma. Ada juga beberapa pasien kita sebelum beberapa bulan yang lalu kita juga rujuk ke Padang, kita komunikasi secara rutin dengan spesialis di Padang. Kita kirim dan kita lakukan pemasangan kawat di Padang. Kita harapkan juga di Bungo bisa kita lakukan itu. Tapi ya kita lihat prosesnya seperti apa. Itu sangat berbahaya kalau ada aneurisma. Jadi dia itu seperti balon besar gitu. Pada pembuluh darah ya ukurannya sekitar ada bermacam-macam ukurannya. Jadi banyak gitu dokter ya? Modelnya banyak. Tapi pada orang ya saya paling banyak nemuin adanya aneurisma di pembuluh darah otak itu pada satu orang itu ada yang 3. Tapi kebanyakan cuma 1. Tergantung dari pembuluh darah mananya. Ya kalau di ukuran otak sendiri itu ya besar kalau ukuran otak. Beraneka ragam, ada yang kecil, ada yang besar. Tapi dia berperan gitu. Maksudnya? Aneurisma itu sendiri untuk otak sendiri.
Oh tidak, itu kelainan pembuluh darah, kelainan pada pembuluh darah itu sendiri. Itu malah menimbulkan gejala, malah biasa pada pasien dengan nyeri kepala dan segala macam. Kalau pecah itu nyeri kepalanya luar biasa, nyeri kepala paling sakit. Itu pada pasien dengan rupture dari aneurisma itu sendiri. Iya. Tapi berarti tidak semua orang ada aneurisma itu ya? Hanya kepada orang-orang tertentu gitu ya? Oke. Orang-orang pilihan. Dan nggak usah pilih lah gitu. Oke. Jadi itu ya pemirsa Bungo TV, bahwasanya DSA ini adalah pintu utama gitu ya dokter ya. Jadi kalau kita sudah masuk ke dalam pintu tersebut nanti akan terbacalah semua kendala-kendala yang ada gitu ya dokter ya. Apakah dia ada penyempitan pada pembuluh darahnya atau ada penyumbatan gitu ya dokter ya. Jadi asisten saya boleh kan dokter? Boleh. Udah ngerti nih sedikit banyaknya gitu ya. Oke ya. Jadi tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bungo ya, baik-baik lagi saya menghimbau bahwasannya penting sekali bagi kita semuanya untuk menjaga kesehatan kita ya, agar tidak terjadi penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, salah satunya stroke dan penyakit-penyakit yang berbahaya lainnya ya. Nah, kita akan kembali lagi bertanya kepada Dr. Nurdiansah ya. Kalau untuk faktor ya dokter ya, faktor apa saja sih yang meningkatkan resiko penyakit pembuluh darah pada otak itu? Nah, kenapa sih seseorang itu bisa terjadinya penyakit pada pembuluh darah di otak mereka? Nah, itu apa dok? Faktor yang menyebabkan atau faktor yang meningkatkan resiko orang tersebut? Banyak ya faktor risikonya ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Benar. Yang paling sering yang bisa dimodifikasi lah, yang terutama yang itu. Pada pasien dengan hipertensi atau darah tinggi, kemudian pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau dengan sakit gula kalau bahasa kita sering nyebutnya, kemudian pada pasien dengan obesitas, kemudian pada ya gaya pola hidup seperti merokok dan segala macamnya. Kemudian pada pasien dengan banyak kita ini faktor psikostres dan segala macam meningkatkan tekanan darah dan segala macamnya ya, makanya pada pasien stroke saya banyak bilang bawa jalan-jalan aja Pak, bawa healing kalau sekarang ya anak-anak muda sekarang bilang seperti itu. Kemudian olahraga yang rutin minimal 30 menit dalam satu hari, minimal. Saya sering bilang pasien minimal 150 menit atau 75 menit aja dalam satu minggu Pak olahraga. Banyak pasien kita di Muarabungo ini, saya ke kebun udah olahraga kok Pak. Ya padahal kan beda kan olahraga dengan ke kebun. Jadi olahraga ya minimal jalan santai atau jogging. Kemudian ada ya sepeda statis dan segala macam, kan banyak olahraga sekarang. Oke. Dan juga kayaknya kalau untuk masyarakat Bungo sendiri kayaknya udah aware banget lah ya dokter ya untuk olahraganya, udah sering sekali kita melihat mereka olahraga di jalan-jalan gitu ya dokter ya. Jadi berarti kan udah ada rasa ingin sehatnya gitu ya dokter ya, untuk menjaga kesehatan mereka dan tentunya untuk mencegah lah, karena di mana-mana lebih baik mencegah ya dokter ya daripada mengobati ya, daripada mengobati. Kalau sudah mengobati itu pasti susah, sudahlah waktu, repot dari pihak keluarga, terus juga biaya gitu ya dokter ya. Jadi lebih baik kita mencegah, itulah yang paling utama yang harus kita lakukan ya, dengan cara pola hidup sehat tadi yang bisa kita lakukan setiap harinya ya. Nah, kalau untuk perkembangan dok, kalau untuk perkembangan layanan neurologi ini dan penanganan pembuluh darah di RSUD Haji Hanafi ini sudah sejauh mana gitu dokter? Oh ya, untuk penanganan stroke ya, terutama stroke pada RSUD Hanafi ini sudah cukup berkembang ya. Kita juga di wilayah barat kita CT scan cuman baru kita yang memiliki, kemudian di sini juga untuk penanganan stroke dengan fase hiperakut stroke di bawah 4,5 jam juga sudah kita bisa lakukan, itu IV trombolisis atau masukkan obat dari pembuluh darah vena. Kemudian untuk terapinya juga kita di sini juga sangat bagus ya. Ada dokter rehabilitasi mediknya untuk penanganan fisioterapi setelah rawatan dan saat rawatan. Kemudian juga kita sudah ada cath lab ya untuk melakukan tindakan DSA itu sendiri, walaupun sekarang ini hanya sebatas pasien umum. Kalau untuk tindakan di cath lab insya Allah BPJS akan menyusul dan kita lagi lakukan untuk penjajakan lebih lanjut. Saya harap adanya ini untuk membantu masyarakat di Bungo, terutama masyarakat di Bungo dengan ada layanan ini tidak harus pergi jauh lah untuk penanganan stroke itu sendiri. Oke, berarti kalau untuk DSA ini sendiri dokternya standby gitu ya dokter ya? Oh iya, saya standby. Ada Senin sampai Sabtu gitu ya dokter ya?
Oh iya, sampai minggu malah. Sampai minggu malah ya. Oh, minggu ada juga ya dokter ya? Kalau ada tindakan ya kita lakukan tindakan. Kalau tidak ada ya libur. Libur. Iya, Oke. tapi tetap kita melihat pasien fisik dan segala macam. Oke, jadi tidak ada jadwal khusus. Biasanya kan ada beberapa pengobatan atau terapi yang misalnya hanya bisa di hari Senin saja gitu ya dokter ya. Tapi ini berarti Senin sampai Minggu ada gitu. Tergantung jadwalnya. Tergantung jadwalnya. Oke ya. Baik, pemirsa Bunga TV, itu dia tadi ya beberapa item ya yang bisa kita sampaikan ke pemirsa Bunga TV. Nanti kita akan berbincang kembali di segmen terakhir kita, dan tentunya masih bersama Dr. Nurdiansah di program Sehat Bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo. Pemirsa Bungo TV masih di program Sehat Bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo di segmen terakhir kita, dan tentunya masih bersama Dr. Nurdiansah ya. Masih dalam peran DSA dalam penanganan stroke dan kelainan pembuluh darah. Nah, tadi kita udah panjang lebar ya membahas mengenai stroke, kelainan pembuluh darah, dan apa-apa saja yang harus kita lakukan apabila kita mengalami hal-hal yang berhubungan dengan DSA ya. Nah, jadi kita mungkin akan bertanya kembali bersama Dr. Nurdiansah, mumpung dokternya masih ada. Nanti dokter udah pergi lagi, nggak bisa tanya lagi dokter ya. Nah dokter, jadi langkah pertama apa sih yang kita lakukan ya jika kita menemukan seseorang mungkin yang mengalami gejala stroke? Jadi ini lebih ke awalnya gitu ya dokter ya. Di rumah mungkin di rumah mungkin iya. Paling sering kita temukan pasien itu Bu, kalau untuk serangan stroke itu sendiri paling sering pasien itu datang pagi hari ya. Paling sering pasien itu pada saat mau sholat subuh atau bangun tidur, itu kelemahannya. Yang pertama kali kita lakukan, itu paling kita lakukan untuk periksa ya ABCD, airway, breathing, dan circulation, atau ya kita jalan napasnya dan segala macamnya. Kemudian kita bawa ke paskes terdekat. Kalau masyarakat Bungo atau di kota Bungo bisa langsung ke rumah sakit. Tapi kalau yang di kecamatan, di desa-desa, yang pertama kali dilakukan adalah segera bawa ke puskesmas terdekat atau paskes terdekat. Dari paskes terdekat nanti baru dirujuk ke RSUD Hanafi. Untuk penanganan pertama di puskesmas ya kemungkinan ya itu tadi ya kita lihat jalan napasnya, kemudian kita periksa tensi dan segala macamnya, dan juga segera hubungi rumah sakit untuk melakukan rujukan. Karena kita mengingat tadi 4 jam pertama kita 4 jam setengah pertama itu sangat menentukan ke depannya. Jadi harapan kita ya rujukan dari, saya kira untuk rujukan di Muara Bungo itu sendiri kalau antar kecamatan dan segala macamnya ya memang ada yang 2 jam, ada yang beragam ya. Saya harapan kita ya segera ke rumah sakit dan cepat ke rumah sakit untuk penanganan stroke itu sendiri. Oke, jadi jangan tunggu lama-lama gitu ya dokter. Jangan tunggu lama-lama. Besok aja lah, hari Rabu aja lah. Sakitnya hari Senin, berobatnya hari Rabu. Udah telat dong. Udah bukan 4 jam lagi dokter ya, berarti udah 48 jam. 8 jam pertama. 48 jam pertama seperti itu. Jadi yang paling terpenting itu kalau kita mengalami gejala stroke, ya mungkin kita merasa ada layu atau sekiranya mungkin kok susah digerakin. Biasanya nggak seperti itu ya dokter ya. Berarti kan ada sesuatu yang aneh itu berarti ada alarm bahwasanya kita harus berobat loh seperti itu. Jadi kalau bisa diupayakan 4,5 jam, 4,5 jam untuk menentukan ke depannya gitu. Bisa kita lakukan trombolisis tadi. Untuk kita ngejar trombolisis yang dimasukkan ke dalam pembuluh darah vena. Oke ya. Nah jadi dok, seberapa penting sih kan tadi kita juga udah bahas ya dok bahwasannya pasien yang sudah sembuh itu bukan berarti mereka nggak balik lagi ke rumah sakit dong gitu ya dokter ya. Itu artinya mereka harus balik lagi ke rumah sakit untuk kontrol. Nah jadi seberapa penting sih dok pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk pasien yang mungkin yang sudah dinyatakan sembuh dan untuk mencegah stroke serta kelainan pembuluh darah ini seperti apa dok? Sangat penting. Ya, sangat penting untuk pemeriksaan kesehatan secara rutin itu sangat penting. Ya, pertama pasien yang sudah memiliki komorbid ya, seperti tekanan darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, kolesterol dan itu sangat penting. Kenapa? Ya kita melakukan cek rutin kita untuk mengetahui keadaan tubuh kita juga, kemudian kita untuk berjaga-jaga. Kalau sudah hipertensi, ya rutin meminum obat, kemudian gaya hidupnya juga kita ubah. Kemudian
olahraga rutin pada pasien yang pernah kena stroke, dan yang belum pernah kena stroke juga dianjurkan untuk olahraga rutin. Kemudian menyalah asap rokok atau bebas asap rokok, ya saya rasa ya hampir 80% lah untuk, tapi banyak ngerokok ya laki-laki ya paling sering. Kemudian untuk ketawa dia dok. untuk faktor psikostres, kadang kita menyepelekan stres ini, suntuk, tapi nggak ngapa-ngapain di rumah ya. Jalan-jalan ya, untuk jalan-jalan atau senang-senang untuk menyenangkan diri kita sendiri itu nggak perlu yang mewah-mewah menurut saya. Ada beberapa orang yang kalau dia punya kegiatan lain, misal contoh orang yang hobi motoran atau apa, pergi motoran aja udah senang, udah healing dia bagi dia. Walaupun nggak jauh-jauh, dekat-dekat Muarabungu aja udah senang. Jadi kita harus bisa membahagiakan diri kita juga untuk mengurangi faktor stres itu sendiri. Menurut saya itu yang paling penting dilakukan untuk masyarakat Bungo. Dan tentunya buat yang tadi komorbid ya dokter ya, itu yang harus lebih diperhatikan lagi, terutama mungkin kalau seandainya istrinya atau suaminya, mungkin pasangannya harus bisa ngingetin gitu ya dokter ya. Pokoknya intinya mereka diseneng-senengin lah gitu ya, jangan mudah itu penyakit yang untuk menjaga perasaan gitu ya. Iya, banyak pasien stroke ini orang yang sudah kena stroke ya, nanti ke istrinya juga curhat, dok gampang nangis, gampang marah segala macam, baperan. Sudah itu dok nggak mau dibawa ke rumah sakit dok, nggak mau kontrol kayak mana. Saya ini dok, ya kalau saya ya dipaksa Bu untuk kontrol, untuk tekanan darah dan segala macam. Untuk obatnya ya dipaksa untuk diminum Bu, jangan sampai nggak diminum. Kemudian untuk pola makannya ya dijaga Bu, pola makan ya pola makan yang sehat lah. Terus si pendamping juga jangan mudah stres. Memang seperti inilah Bu. Jadi pasien stroke yang mudah baper, mudah apa, karena dia sehat. Orang yang sehat tiba-tiba lumpuh itu otomatis akan terjadi sensitif, depresi dan segala macam. Ya caranya itu tadi, bawa jalan-jalan, healing dan segala macam. Keluarganya harus lebih lebih perhatian terhadap si pasien. Dan juga untuk kita yang belum pernah kena stroke ya juga harus hati-hati. Apalagi orang yang sudah seperti tadi, orang yang sudah darah tinggi, kencing manis, kolesterol, komplit lah, obesitas dan segala macam. Itu pasti beresiko. Beresiko, harus dijaga lah. Mulai sekarang, pola hidup sehat, olahraga dan segala macamnya ya harus dilakukan. Oke. Jadi kalau emang ada keluarga yang atau orang tua kita gitu ya dokter tetap kita semangatin lah gitu ya, tetap berikan perhatian kepada mereka gitu ya dokter ya. Pasti mereka kaget tadinya bisa aktivitas dengan leluasa gitu ya dokter, tiba-tiba kok harus nggak bisa jalan. Itu banyak gitu ya dokter ya. Banyak seperti itu. Jadi makanya sebelum itu ya kita harus bisa menjadi pendamping yang lebih lah untuk mereka, demi kesembuhan mereka dan demi kesehatan pasien tersebut ya. Dan juga bahwasanya penyakit stroke ini bukan penyakit orang tua ya dokter ya. Jadi makanya buat kita yang muda-muda jangan merasa kita masih lama lagi gitu. Jangan ya dokter ya. Jadi dari muda ini kita juga harus menjaga pola makan tadi ya dok. Pola makan. Intinya pola makan yang sehat itu seperti apa sih? Ya mungkin bisa searching di Google, bisa apa yang rendah garam gitu ya dokter ya. Atau rendah gula, rendah minyak dan segala macam ya. Apalagi gorengan enak ya dok. Wah, luar biasa ya. Luar biasa ya. Makan gorengan jam-jam segini enak gitu. Nah itu tadi makanya minimal ada juga sih dok. Saya juga pernah talkshow sama ahli gizi juga. Jadi makan gorengan itu kita tuh minimal tuh cuman boleh 5 sehari katanya. Bener ya dokter ya? Jadi nggak boleh, misalnya kalau kita udah makan pagi misalnya makan gorengan 3, misalnya nanti siang ada lagi gorengan, itu udah 5 nggak boleh lagi makan gitu. Katanya stop katanya seperti itu ya. Jadi nggak boleh terlalu banyak gorengan. Dengan adanya makanan yang tidak sehat itu kan berpengaruh juga ke ini kan dokter ya? Stroke ya? Berpengaruh ya, karena tinggi kolesterol dan segala macam. Karena kita ketahui pada pasien stroke itu target kita untuk kolesterol itu ada namanya LDL ya, low density lipoprotein. Biasanya kita itu targetnya di bawah 70. Di bawah 70. Tapi pada pasien-pasien stroke kita banyak temukan ya udah 200, 300. Kemudian setelah kita lakukan terapi, kita pemberian obat dan juga kita edukasi pola makan yang sehat. Ya banyak ya turun LDL-nya karena itu yang faktor pencetus juga atau faktor risiko terjadinya stroke, hiperlipidemia, kemudian pada pasien gula yang
banyak tidak terkontrol juga di masyarakat, ya karena pola hidup itu tadi. Jadi LDL normal tuh 70 ya dokter ya? Target. Target. Nah, kalau dari laporan target LDL kita kan berbeda-beda ya. Tapi normal, acuan normal itu di bawah 150. Oh, di bawah 150. Ya. Jadi 100 pun itu masih normal gitu. Masih normal. Masih normal. Oke. Nah, jadi untuk RSUD Haji Hanafi sendiri dokter, ini mungkin dokter juga merupakan salah satu unggulan gitu ya dokter ya di untuk Cath Lab ini tadi ya dokter ya. Nah, apa saja sih layanan unggulan di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo dalam penanganan penyakit saraf ini dok? Ya itu tadi unggulannya kita ya CT scan, Cath Lab dan juga ya fisioterapinya. Kita juga dokternya sangat bagus untuk fisioterapi. Kemudian juga untuk terapi pengobatan unggulannya kita ada namanya trombolisis ya. Kita sudah dilakukan simulasi waktu itu ketika saya sekolah dulu saya sempat pulang untuk melakukan simulasi untuk cold stroke itu dari M Jamil oleh Dr. Gunawan dan juga Dr. Hendar dari Jambi. Ya, kita sudah bisa melakukan itu dan obatnya juga sudah tersedia di Muara Bungo untuk melakukan trombolisis. Pada kabupaten-kabupaten yang sekarang kalau di Jambi ya itu yang bisa melakukan itu di Raden Matahir. Raden Matahir sudah lama melakukan trombolisis. Insya Allah kita di Muara Bungo ini sudah siap untuk melakukan trombolisis. Kemudian juga Cath Lab. Cath Lab ini sendiri merupakan layanan unggulan dari RSUD Hanafi karena memang target dari Kemenkes juga bakal ada setiap daerah itu bisa untuk Cath Lab itu sendiri atau untuk kardiologi intervensi dan neurologi intervensi. Tapi untuk saat ini di Jambi itu sendiri baru 3 tempat yang rumah sakit daerahnya yang punya. Ya, contohnya di Raden Matahir itu rumah sakit provinsi, rumah sakit kota di Abdul Manap, kemudian di Muara Bungo sendiri. Kalau untuk jantung sudah banyak, alhamdulillah sudah banyak pasien yang ditangani oleh Dr. Citra. Ya kita dari neuro yang memang baru mau memulai karena saya juga baru pulang dari sekolah di Palembang kemarin. Di harapan kita ya kita berjuang untuk segera buka untuk neurointervensi di Muara Bungo itu sendiri. Oke, amin ya dokter ya secepatnya ya. Nah, jadi kalau untuk yang tadi kita bahas DSA itu berarti sudah dilakukan ya dokter ya di Hanafi ini ya? Di Hanafi untuk DSA belum. Iya. Oh belum. Belum, baru sebatas jantung. Baru sebatas jantung. Gitu. Kalau untuk DSA itu sendiri belum. Iya. Ini kapan rencananya dok? Rencana kita buka, kita juga sudah sempat mengobrol dengan direktur dan juga staf jajaran ya di manajemen. Kita akan segera buka. Ya kemungkinan kalau untuk sekarang di RSUD Hanafi itu sendiri hanya bisa untuk pasien umum, Karena untuk BPJS kita belum kerjasama, ya harapan kita segera kerjasama dengan BPJS. Jadi bukan hanya pasien umum yang bisa dilakukan, jadi pasien BPJS pun bisa kita lakukan. Terutama pada pasien dengan stroke iskemik yang recurrent, kemungkinan kita lakukan DSA atau stroke yang pertama bisa kita lakukan untuk DSA untuk melihat kelainan pembuluh darahnya dan juga untuk agar kita dan pasien tahu kita kedepannya mau apa tindakannya seperti itu. Oke, semoga MOU dengan BPJS-nya segera terlaksana ya dokter ya, dan masyarakat yang mungkin memerlukan prosedur dari DSA ini sendiri bisa mendapatkan DSA tersebut lah seperti itu. Nah oke dokter, karena waktu kita juga udah di segmen terakhir gitu, berarti kita sudah di penghujung acara, mungkin dokter ada himbauan atau pesan ya kepada masyarakat Kabupaten Bungo agar lebih peduli ya terhadap kesehatan pembuluh darahnya dan juga untuk mencegah stroke gitu dokter. Himbauan pada masyarakat Bungo ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami stroke. Harapan saya pada pasien dengan mengalami stroke, segera ke rumah sakit. Kenapa? Ya kita mengingat penanganan stroke itu berpacu dengan waktu untuk penanganan stroke itu sendiri. Jadi jangan ada lagi keterlambatan untuk ke rumah sakit. Jangan takut, ke rumah sakit takut nanti macam-macam dan segala macamnya, atau tunggu berembuk keluarga dan segala macamnya. Karena besar harapan dimanapun kita juga berharap pada pasien stroke itu segera ke rumah sakit dengan ada keterlambatan. Dan juga untuk pasien yang
masyarakat yang sehat, untuk juga menjaga kesehatannya, ya menggunakan pola hidup sehat, yaitu cerdik, ya rutin, mengontrol tekanan darah dan penyakit lainnya, kemudian olahraga yang cukup 30 menit minimal sehari atau 150 menit selama 1 minggu, kemudian pola makan sehat ya, makanan sehat dan segala macamnya, hindari, turunin, kurangin berat badan yang berlemak-lemak, makanan yang mengandung lemak. Kemudian kendali stres itu ya bisa dengan jalan-jalan dan segala macam itu menghindari terjadinya peningkatan pada tekanan darah dan segala macamnya. Besar harapan saya pada pasien stroke itu segera ditangani dengan baik, dan juga masyarakat Bungo dan sekitarnya itu sehat-sehat saja. Jangan sampai ketemu kami di rumah sakit ya, karena ketemunya di jalan aja atau di jalan saja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih sekali lagi kepada Dr. Nurdiansyah MCAT New SPN Vina ya atas informasinya dokter ya, dan juga atas edukasi yang sangat luar biasa sekali dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bungo. Dan semoga dengan kehadiran layanan DSA di RSUD Haji Hanafi tentunya dapat membantu penanganan stroke dan penyakit-penyakit pembuluh darah lainnya sehingga menjadi lebih cepat, lebih tepat dan lebih modern ya. Dan demikian perbincangan kita bersama Dr. Nurdiansyah. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Nurdiansyah bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa diterapkan, bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau gitu kami berdua pamit. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga TV selalu di hati.